Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono meluruskan pembahasan potensi gempa di zona Megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang tinggal menunggu waktu. Daryono mengatakan sebenarnya hal itu bukanlah hal baru, melainkan sudah lama, bahkan sudah ada sejak sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh 2004. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa informasi potensi gempa Megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut, tinggal menunggu waktu yang disampaikan sebelumnya. Hal ini dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti akan terjadi dalam waktu dekat. Disebut tinggal menunggu waktu, ini karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua, sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Lebih lanjut, Daryono hanya mengingatkan kembali keberadaan zona Megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut sebagai sebuah potensi yang diduga oleh para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Belakangan ini BMKG mengingatkan potensi gempa dari dua megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya, yakni Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Zona Megatrust segmen Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara zona Megatrust Mentawai Siberut di barat Sumatera. Berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, kedua segmen Megatrust itu terakhir kali gempa lebih dari 2 abad silam. Zona Megatrust sendiri merupakan istilah untuk jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang tapi relatif dangkal. Di zona tersebut, sumber gempa berasal dari tumpukan lempeng di kedalaman dangkal, sehingga berpotensi memicu tsunami besar dan menyebabkan kerusakan dahsyat di pesisir pantai. Yang kemudian membuat para ilmuwan khawatir adalah proses akumulasi medan tegangan atau stres kerak bumi yang ada di Megatrust Nankai. Gempa bermagnitudo 7,1 di Miyazaki dikhawatirkan hanya sebagai pembuka gempa dahsyat yang selama ini masih tidur. Palung Nankai memiliki beberapa segmen Megatrust. Jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus, para ilmuwan Jepang memperkirakan palung laut tadi bisa menghasilkan gempa berkekuatan hingga 9,1.